Halo, jadi untuk video kali ini gue mau berbagi tentang bagaimana untuk menjadi pinter. Jadi sekarang banyak orang yang mementingkan education, dan pendidikan itu sangat penting buat kita maju ke depan. Gue mau berbagi 5 tips bagaimana untuk menjadi pinter. Yang pertama, pendidikan itu harus continuous. Maksudnya pendidikan itu harus sering berjalan ya. Lu harus sentiasa memastikan kalau lu itu harus belajar tiap-tiap hari. Lu harus terus belajar ya untuk tetap menjadi pintar. Karena pintar ini seiring dengan ilmu. Kalau lu nggak punya ilmu, bagaimana lu mau pintar ya? Dan bagaimana untuk mendapatkan pendidikan yang continuous itu adalah lu harus terus belajar. Dan lu harus mendekatkan diri lu sama orang-orang yang juga mau belajar. Diskusi. Dan belajar itu bisa jadi dalam banyak bentuk ya. Misalnya lu ke workshop, lu ke seminar, lu baca buku. Sekarang di dunia sekarang yang penuh teknologi yang banyak, lu bisa nonton YouTube, lu bisa scrolling social media dan konsum konten yang berkaitan dengan ilmu yang lu pengen belajar itu. Dan nggak salah kita mau mengaplikasikan teknologi, karena sekarang ini emang orang belajar juga pakai teknologi. Dan internet adalah satu tempat yang sangat luas buat lu untuk sering belajar dan mendapatkan ilmu yang baru. Yang kedua, lu harus latih otak lu. Apa maksud melatih otak? Dengan menajamkan kognitif lu. Misalnya, tiap-tiap hari gue pasti bakal ambil satu buku buat gue baca. Dan itu bisa jadi apa-apa materi. Bisa jadi bersangkut kuliah, atau bersangkut bisnis, atau bersangkut uang, bersangkut apapun lah. Yang penting lu harus sering melatih otak lu, biar otak lu itu lebih tajam, lebih bisa berpikir, lebih bisa critical thinking. Dan ini bakal contribute buat lu lebih ke depan sama orang-orang. Dan di saat lu bisa melatih otak lu bisa belajar bagaimana juga untuk mengingat hal-hal yang lu sudah baca misalnya. Dan melatih otak ini enggak seharusnya bikin lu capek. Tapi melatih otak ini haruslah dengan mindset yang lu pengen belajar. Lu pengen meningkatkan prestasi lu. Lu pengen memastikan kalau lu mendapatkan ilmu yang benar-benar sah dan otentik gitu ya. Yang ketiga, ini juga sangat-sangat penting ya, karena tanpa ini lu gak bisa function, lu gak bakalan bisa belajar dengan baik. Yang ketiga adalah menjaga kesehatan fisik dan mental. Jadi kenapa kita harus menjaga fisik dan mental? Karena itu adalah natural badan kita ya, tubuh badan kita yang memerlukan kesehatan fisik dan mental. Jadi untuk kesehatan fisik, lu bisa mencoba buat olahraga. Tiap-tiap hari lu bisa bangun dan workout. Gue sadar di saat gue workout, di saat gue jogging or running, gue lebih semangat ya untuk mendepani hari gue. Gue lebih bersemangat buat belajar, gue lebih merasa fresh. Dan orang-orang yang suka olahraga mengerti satu hal, dimana di saat mereka olahraga, mereka akan lebih sehat, lebih pintar, lebih gampang buat ngejalanin setiap rutinitas atau kegiatan mereka sehari. Dan untuk kesehatan mental ini sangat sulit ya, karena itu adalah masalah kayak terbesar buat kita sekarang. Kesehatan mental ini harus diprioritaskan, karena tanpa kesehatan mental kita nggak bisa menjalani hari-hari kita, apalagi melakukan olahraga ya. Karena kesehatan mental ini mengasih efek ke
kehidupan kita yang lain. Jadi kesehatan mental ini harus diprioritaskan. Bagaimana untuk mendapatkan kesehatan mental? Melalui meditasi dan olahraga juga bisa meningkatkan kesehatan mental kita. Jadi jangan lupa buat olahraga. Yang keempat, ngobrol sama orang-orang cerdas. Kenapa cerdas? Kenapa nggak pinter ya? Karena lu pengen pinter. Karena nggak semestinya orang yang pinter itu orang yang positif ya. Bisa jadi mereka itu orang yang punya mindset yang agak negatif. Dan itu nggak baik buat lu. Dan lu bisa memilih teman-teman lu. Dan nggak semestinya mereka itu harus pinter, tapi mereka itu harus cerdas. Cerdas maksudnya mereka nggak putus asa, mereka mau tetap belajar, mereka melihat kegagalan itu adalah satu jalan untuk kita tetap belajar dan nggak berhenti untuk meningkatkan prestasi diri kita. Dan orang-orang cerdas ini biasanya mempunyai mindset yang sangat positif karena mereka bisa memaksa diri mereka buat ke depannya, memaksa diri mereka untuk melakukan, melaksanakan, menyempurnakan hal-hal yang mereka mau. Dan mereka biasanya bisa melakukan kegiatan mereka dengan baik. Dan mereka juga bisa membantu lu buat tetap bangun dan melaksanakan kegiatan lu juga. Jadi ngobrol sama teman-teman orang yang cerdas bisa membantu lu, bisa membantu mood lu yang paling penting. Yang kelima, lu harus tantang diri lu. Lu harus percaya dengan diri lu. Dan lu harus menjadikan ini sebagai satu tantangan buat lu menjadi orang yang pengen mencoba buat merubah hidup lu. Kalau lu gak tantang diri lu, siapa yang mau tantang diri lu? Lu harus berusaha buat memastikan kalau lu udah melakukan yang terbaik. Dan ini lu harus tantang diri lu supaya lu gak takut untuk keluar dari zona nyaman. Karena zona nyaman ini bisa menjadi sangat berbahaya ya buat lu, buat kita semua yang pengen kehidupan yang lebih baik. Tetapi kehidupan kita yang sekarang itu, yang nyaman itu gak bisa bawa kita kemana-mana. Karena hanya dengan keluar dari zona nyaman, lu bisa tantang diri lu. Jadi berikut adalah 5 tips untuk menjadi pintar.